Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar ya kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke, balik lagi di konten akhir tahun ya cuy. Yang dimana setiap bulan Desember pasti aku bakalan bikin prediksi-prediksi tentang tema-tema desain clothing yang insya Allah akan naik di tahun depan. Oke teman-teman, sekalian juga aku pengen minta feedback ke kalian. Apakah prediksiku di tahun kemarin itu tembus atau enggak buat tahun ini? Kalau misalnya teman-teman udah nonton, silahkan komen di bawah. Atau misalnya belum nonton, silahkan cek link di bawah supaya kalian bisa nonton dan coba kasih tahu aku apakah prediksiku yang lalu itu tembus atau enggak. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai untuk prediksi tentang tema desain clothing yang bakalan naik di tahun 2023. Oke, yang pertama yang pasti ya menurutku pasti bakalan naik itu masih tentang Japanese style. Nah, sesuai sama prediksiku sebelum-sebelumnya tentang tema Japanese, ini mungkin masih akan rame sampai 2024 atau 2025 ke depan. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, tema-tema Japanese ini nggak melulu tentang anime, teman-teman. Tapi juga bisa dieksplor ke yang lainnya tentang Jepang, entah itu di estetiknya, entah itu nanti di konsep-konsep yang lain, itu kalian bisa combine dengan tema-tema Jepang. Atau contohnya bisa juga kalian combinekan dengan tema tipografi, contohnya seperti ini, atau tentang artwork Jepang juga kalian bisa seperti ini. Nah, nanti style dari Japanese ini kalian bisa combinekan ke poin-poin selanjutnya. Jadi langsung aja kita lanjut ke poin nomor 2. Yang kedua yang mungkin bakalan naik di tahun depan ada namanya Acid Design. Nah ini aku nggak tahu originalitasnya tentang tema-tema seperti ini, but di luar negeri itu tema-tema seperti ini sudah mulai naik di awal tahun 2022 ini teman-teman. Cuma setauku Acid Design ini lebih kayak apa ya, kalau misalnya orang awam melihat itu kayak efek-efek dari suatu kondisi yang biasanya orang itu kayak lagi halu atau lagi ngefly gitu kan, atau mungkin habis makan jamur yang beracun. Nah kurang lebih efek-efeknya yang ditimbulkan untuk desain seperti Acid ini ya kayak gitu teman-teman. Nah warna-warna atau pattern-pattern yang dipakai itu biasanya nggak jauh-jauh dari unsur itu teman-teman. Kalau misalnya kalian tahu anime apa ya, Mob Psycho 100, nah itu warna-warna Acid banyak banget di situ teman-teman. Nah untuk desain Acid sendiri itu biasanya dikombinkan sama tipografi atau bisa juga dikombinasikan sama tema-tema brutalism atau anti design. Contohnya kayak gini. Nah untuk tema-tema Acid ini kebanyakan kalian bisa explore di gradasi warna juga cuy. Jadi biasanya lebih ada chrome, ada warna-warna magenta, ungu, dan lain-lain gitu. Jadi kalian bisa explore di gradasi warnanya juga cuy. Oke, lanjut tema yang ketiga ada brutalism. Nah kalau misalnya kita ngomongin brutalism itu hampir-hampir mirip sama anti design gitu ya. Bisa dibilang ya kemiripannya kurang lebih kayak 11-12 lah. Kadang aku pun tidak terlalu bisa membedakan banget kalau misalnya sudah mirip-mirip gitu. Ada unsur-unsur yang dicombine atau yang ada unsur-unsur yang disatukan, itu aku udah ini bisa brutalism, bisa di anti design juga kayak gitu. Nah, aku biasanya nandain kalau misalnya ciri khas dari anti design itu mereka biasanya untuk estetik atau penempatan objek atau font-fontannya itu biasanya random banget cuy. Jadi ya asal aja gitu. Kalau misalnya kita ngomongin anti design. Tapi kalau misalnya brutalism itu menurutku estetiknya kemudian untuk penempatan-penempatannya itu masih dipikirkan banget. Untuk 2023 besok, brutalism ini bisa kalian combinekan sama ya monokromatik atau sama tipografi, contohnya kayak gini. Ini insya Allah tahun depan bakalan bisa naik cuy. Oke lanjut yang keempat. Oke lanjut yang keempat, tema yang bakalan naik di tahun depan ada Y2K, tulisannya Y2K. Nah desain tema-tema Y2K itu kalau misalnya aku inget dulu itu sempat booming juga kurang lebih di tahun 90-an sampai 2000 awalan gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu zaman-zaman kayak Black ID, Diary, ProShop, nah itu mereka pakai desain Y2K teman-teman. Nah untuk 2023 ini kalian bisa combinekan untuk Y2K-nya itu lebih ke futuristik
Mungkin dengan sentuhan sedikit retro juga masih oke menurutku. Contohnya kurang lebih yang aku temukan itu kalian bisa seperti ini cuy. Ini referensinya seperti ini. Gitu. Jadi Y2K mungkin setelah hampir 10 tahun lebih ini menurutku bakalan bisa naik lagi. Ini menurutku kayak desain streetwear tapi lebih ke simpelnya gitu. Kalau misalnya kita ngomongin autentik dari Y2K di tahun 90, tapi kalau misalnya kalian pengen terapkan Y2K di tahun 2023, itu kalian bisa lebih tambahkan ke unsur futuristik, chromatic, atau kalian bisa explore juga untuk lebih ke old school, jadi ada sentuhan retronya juga. Oke, yang kelima ada streetwear. Nah, streetwear ini menurutku masih tetap bakalan eksis karena ini juga diikuti sama kaos-kaos dengan oversize. Itu menurutku oversize plus streetwear itu menurutku masih bakalan jadi primadona. Cuma kebanyakan brand-brand itu yang ambil tema-tema streetwear, mereka kebanyakan hanya sekedar tema streetwear yang so-so aja atau yang biasa aja. Jarang yang berani mengcombine dengan tema yang lain cuy. Kayak streetwear dikombin dengan brutalism misalnya, atau streetwear dengan chromatic effect. Nah, itu menurutku lebih bagus, lebih eye catching. Nah, coba buat teman-teman mungkin yang memang fokusnya di desain-desain yang streetwear, itu bisa dieksplor lagi untuk dikombinkan dengan berbagai tema supaya desain itu streetwear-nya tidak yang monoton cuy. Contohnya mungkin akan aku kasih referensi seperti ini cuy. Oke, lanjut tema yang terakhir nomor 6. Yang keenam ada chrome effect. Nah, untuk chrome effect ini sering aku temukan untuk kaos-kaos vintage atau bootlegan. Kayak mungkin desain-desain tentang rapper, NASCAR, atau rally segala macam, biasanya untuk font-fontnya itu mereka pakai chrome effect atau bisa juga pakai metal effect. Cuma kebanyakan untuk kaos-kaos vintage itu mereka pakai chrome effect, teman-teman. Nah, chrome effect ini bisa diaplikasikan di font-fontan, entah itu di objek, entah itu di gambar, dan lain-lain. Itu masih sangat bisa banget cuy. Nah, contohnya kurang lebih seperti ini ya untuk chrome effect. Oke teman-teman, jadi itu tadi 6 tema desain clothing yang menurutku bakalan potensi banget di tahun depan. Dan di beberapa brand Indonesia itu aku lihat sudah ada beberapa yang mencoba untuk main pakai tema-tema seperti ini juga. Dan menurutku ini sekali lagi ini potensial banget cuy. Nah, kendalanya memang jarang desainer-desainer lokal yang expert di ranah-ranah seperti ini. Dan ini juga bisa jadi potensi buat teman-teman desainer untuk explore lagi tentang tema-tema desain seperti ini, karena ini marketnya ada loh, cuma memang kadang terkendala sama desainernya atau ilustratornya yang bikin gitu. Jadi ini sebenarnya market banget, dan kalau misalnya kalian bisa eksekusi ini bisa cuan sih, cuan banget. Dan untuk masalah vendor, ini memang ada beberapa kendala juga cuy. Kalau misalnya kalian ambil tema-tema kayak Acid Design, Brutalism, Chrome Effect, itu cara ngatasinya biasanya kalau misalnya pakai sablon manual, itu kalian bisa pakai plastisol yang raster gitu ya. Ya kalian bisa combine lah plastisol raster untuk mungkin main di gradasinya atau main di efek-efeknya, itu kalian bisa pakai itu. Yang lainnya entah kalian pakai plastisol doff bisa, atau pakai plus charge, discharge itu bisa. Tapi sekali lagi itu tergantung vendornya mampu atau tidak. Atau paling gampangnya misalnya teman-teman kesulitan mencari vendor, kalian bisa mungkin cetak di DTF. Itu udah paling aman banget sih kalau misalnya main tema-tema kayak aku tadi bilang. Well, sebagai penutup sekali lagi, ini aku berdasarkan riset pribadiku aja, dan mungkin juga belum tentu 100% bakalan bisa sama, karena dari beberapa tahun sebelumnya aku bikin memang kurang lebih ya tembus lah 80% tembus, walaupun mungkin tidak 100% bakalan keluar di Indonesia, cuma insya Allah 80% prediksiku bisa tembus gitu. Nah, kalau misalnya kalian gimana? Apakah menurut kalian ada tema-tema lain yang tidak aku sebutkan tadi yang menurut kalian bakalan potensi tahun depan? Kalau misalnya ada, silahkan komen di bawah, biar kita sekalian sama-sama belajar. So, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye-bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye-bye.